di Tunisia dan Mesir merembet ke Indonesia. Namun ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara, baik itu kepada Presiden, DPR sampai lembaga penegak hukum, sungguh harus dicermati sejak dini. Negeri ini bukan hanya milik kelompok elit tertentu. Hanya bagaimana pemimpin menjadi teladan bagi rakyatnya sehingga ada saling percaya antara yang memimpin dan yang dipimpin. Baik, langsung saja kita mulai perbincangan kita pada malam hari ini. Saya akan ke Pak Komarudin terlebih dahulu sebagai rektor begitu ya. Artinya kalau kita sekarang bicara mengenai krisis kepemimpinan, kita harus tahu dulu sebenarnya dimaksudkan dengan krisis kepemimpinan itu apa? Definisinya itu apa? Ya, kalau bahasa yang mungkin moderat adalah apakah kepemimpinan saat ini memenuhi mencapai target yang diamanatkan dan apakah juga memenuhi janji-janjinya tidak, gitu kan? Nah, secara umum ya bahwa siapapun jadi presiden dan kabinet itu harus komited untuk menjalankan amanat UUD dan Pancasila, mensejahterakan rakyat. Nah, persoalannya sekarang ini apakah indeks kemajuan tercapai tidak? Nah, beberapa komentar mengatakan sungguhnya lamban bahkan turun. Nah, kalau itu yang terjadi, ini berarti bahwa kalau diberi raport berapa nilai yang pas terhadap presiden sekarang ini kabinet, apakah 4 atau 5 atau 6 atau 7 gitu. Itu ungkapan yang moderat, bukan krisis ya. Kalau menurut Pak Komarudin, nilainya berapa sekarang ini? Kalau sekarang ini dalam hal misalnya hukum merah, penegakan hukum, gitu. Tidak sampai 6 merah, gitu. Karena presiden sendiri kan mengatakan saya akan beri paling depan jihad melawan korupsi. Tapi sampai hari ini saya belum melihat satu langkah yang tegas, yang jelas, yang kompak untuk memberantas korupsi. Nah, oleh karena itu saya ingin sebenarnya mengapil, masih ada harapan. KPK itu kerjanya tinggal 10 bulan. Maka hemat saya, KPK ini harus didorong untuk bekerja optimal. Kalau bisa tidak tersisa itu file-file yang ada diungkap. Sebab saya punya feeling orang-orang KPK sekarang ini nanti kalau pemilihan ke depan tidak akan kepilih lagi. Maka saya ingin KPK meninggalkan warisan yang jelas. Baik, ini terkait juga dengan gerakan geram itu yang baru saja dideklarasikan Anda menjadi bagian dari itu. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan juga tanggapannya dari Pak Marzuki seperti apa. Apakah kemudian fair untuk menilai kepemimpinan nasional saat ini hanya misalnya dari rapor di bidang pemberantasan korupsi yang katanya merah, Pak? Saya harus kembali kepada konstitusi. Konstitusi kita meniscayakan adanya distribusi kekuasaan. Kalau kita menyalahkan apa yang terjadi ini hanya kepada eksekutif saja, menurut saya sangat tidak fair dan sangat tidak adil. Makanya kita sebagai ketua-ketua lembaga negara bersepakat untuk selalu berkomunikasi, bersinergi, bagaimana masing-masing institusi kita bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa ini. Artinya ada kekurangan-kekurangan di antara lembaga ini sangat berpengaruh terhadap perjalanan bangsa. Kita tidak bisa hanya menyalahkan dari sisi eksekutif apabila tidak mendapat dukungan daripada legislatif. Dan juga apabila tidak mendapat dukungan daripada yudikatif. Kita harus bicara komprehensif. Kita bicara negara Republik Indonesia. Kita tidak hanya bicara eksekutif saja. Baik, itukah yang tadi Pak Komarudin maksud hanya di level eksekutif saja, di legislatif dan yudikatif seperti apa? Presiden itu kan sebenarnya secara konseptual presidensial, tapi pada prakteknya itu kan koalisi. Oleh karena itu saya setuju sekali, tidak bisa hanya dialamatkan pada presiden saja, tapi sesungguhnya parpol-parpol yang selama ini ikut mendukung, dia juga jangan mau enaknya saja, tapi juga harus bertanggung jawab. Tapi pada akhirnya jangan terlalu disalahkan kemudian kalau pemerintah, masyarakat itu menagih pemerintah dan pilotnya itu presiden. Dan presiden sendiri dalam kampanye kan berantas korupsi. Nah sungguhnya sekarang ini ada wilayah-wilayah yang bisa atau institusi yang bisa membantu misalnya KPK. Gitu. Kita sekarang ini agak pesimis ya dengan misalnya kejaksaan, polisi dan sebagainya. Makanya secara pribadi saya mendukung agar KPK 10 bulan ini harus dioptimalkan. Gitu. Kalau itu bisa dilakukan, setidaknya secara psikologis ini akan memberikan mengerem gejolak kekecewaan masyarakat. Baiklah, Pak Tato sendiri melihatnya seperti apa? Apakah kita memang sudah sampai pada krisis kepemimpinan? Belum terjawab gitu, apakah kita memang saat ini sudah mengalami krisis kepemimpinan atau tidak? Tidak-tidaknya di bidang pemberantasan korupsi sudah menjadi catatan merah gitu, tapi di bidang-bidang yang lain.
Kalau saya melihat begini ya, pada tahun 97-98 kita melakukan reformasi, rakyat Indonesia melakukan reformasi, itu pasti ada yang diharapkan. Sesuatu kehidupan yang lebih baik dari sebelum dilaksanakan reformasi. Tapi kemudian barangkali karena reformasi itu sendiri yang menghasilkan kemudian suatu demokrasi, karena ini tidak direncanakan dengan baik, maka demokrasi kita itu masih mencari-cari. Semua elemen bangsa dengan pemahamannya sendiri menerapkan kemudian demokrasi itu seperti apa. Nah, dalam kondisi seperti ini yang saya ingin menamakannya sebagai suatu era transisi, memang diperlukan sesuatu kepemimpinan yang kuat, yang tegas, yang mempunyai visi, yang mampu mengarahkan kemana sih sebetulnya demokrasi ini mau kita bawa, agar tujuan dari demokrasi itu sendiri akan bisa dicapai, yaitu tentu yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakat dan rasa aman. Namun setelah perjalanan sekian belas tahun dari reformasi ini, rupanya masih jauh harapan rakyat dengan apa yang realita yang mereka hadapi saat-saat sekarang. Nah, tentu orang berharap kepada siapa sebetulnya. Tentu jangan disalahkan kalau kemudian masyarakat berharap kepada presiden yang dipilih oleh 60% dari rakyat Indonesia untuk kemudian mengelola negara ini agar supaya kemudian bangsa dan negara ini mencapai tujuan nasionalnya. Walaupun tentu tidak bisa segera tercapai 100%, namun ada tanda-tanda bahwa harapan yang akan mereka dapatkan semasa mereka masih melakukan reformasi itu sudah tampak. Yeah. Barangkali ini yang belum terjawab, sehingga akibatnya kemudian ada gejolak yang sekarang kita dapati, yang kebetulan kemudian tidak didukung dengan elemen-elemen dari bangsa lainnya. Seperti misalnya? Partai politik. Contoh pada hari kemarin, di mana kemudian seharusnya ada hearing antara Komisi 3 DPR dengan KPK, tapi kemudian Komisi 3 dengan enteng saja mengatakan bahwa B. Chandra tidak ada haknya untuk masuk ke dalam ruang rapat dengar pendapat itu, sementara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan melakukan deponering itu adalah dijamin oleh undang-undang kejaksaan. Ya, baik. Bukan atas kehendaknya dari Jaksa Agung sendiri. Ini menunjukkan bahwa memang pada tingkatan-tingkatan yang tadi orang berharap banyak, itu belum menunjukkan suatu kinerja yang maksimal. Yang maksimal begitu ya. Kalau kita sekarang bicara mengenai ya itu dia adanya kerjasama antar lembaga pemerintah yang ada saat ini. Lembaga negara. Lembaga negara, mohon maaf. Menjawab tadi ada apa yang diungkapkan oleh Pak Tarto tadi, bahwa dalam pemberantasan korupsi saja begitu, misalnya ketika kemudian kemarin seharusnya terjadi hearing antara KPK dan DPR, ternyata tidak didukung juga begitu. Jadi apa sebenarnya masalahnya Pak Marzuki? Ya, sebetulnya ini tanggung jawab kita bersama. Masa transisi ini kita harus mengambil tanggung jawab sesuai dengan porsi dan kapasitas yang kita miliki. Nah, apabila salah satu lembaga negara tidak memberikan kontribusi, tentu perjalanan reformasi ini akan pincang. Terus terang perubahan konstitusi kita ini masih banyak kelemahan, di mana contohnya yang dipertanyakan orang hubungan antara pusat dan daerah. Daerah seperti raja-raja kecil yang susah sekali dikendalikan oleh pemerintah pusat. Presiden hanya punya kewenangan untuk membebas tugaskan apabila menjadi terdakwa, dan memberhentikan apabila menjadi tersangka. Namun dalam perjalanan apabila programnya tidak sinergi dengan pemerintah pusat, langkah-langkahnya ada yang kontraproduktif dan lain sebagainya, siapa yang memberhentikan kepala daerah? Ini juga yang jadi persoalan. Baik. Padahal 70% alokasi daripada APBN kita sudah diserahkan kepada daerah. Baik. Kewenangan pemerintah, artinya pengelolaan pemerintahan sudah sebagian besar diserahkan kepada daerah. Nah, persoalan-persoalannya tidak selesai dan ini harus dicari solusinya. Baik, boleh kita berhenti di situ dulu. Nanti sesaat lagi juga seusai pariwara berikut ini akan bergabung bersama kami Pak Siswono Yudhohusodo. Tetaplah bersama kami.